Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita datang dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Dia. Karena saya percaya rancangannya selalu yang terbaik buat kita semua. Mari kita siapkan hari ini, kita siapkan hati kita, diri kita untuk masuk hadirat Tuhan, dengar suara Tuhan, dan kita menyembah Dia bersama-sama. Silakan tim untuk bisa memimpin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Thank you Lord. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Roh Kudus. Rabaya sekena rabaya sekena. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita puji. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis
Kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi nyanyikan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, biarlah manis bagimu, biarlah berkenan bagimu. Seluruh hidup kami Yesus, seluruh hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kiria mana maya sikara lamaya se. Kami mau lebih lagi menjadi alat kerajaanmu, menyenangkan hatimu. Oh, ya rama ya sikiara lama ya syana bara bagasyana bara ya se. Haleluya, kiara lama ya sikaya lama. Lebih lagi Tuhan, penuhi setiap ruangan, oh, dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Kira maralama ya sikara lama ya rama lama kasih. Lebih lagi menyenangkan Engkau seluruh hidup kami. Kora marama ya sikara lama ya sikara. Sebagai persembahan yang berkenan. Oh, biarlah kata-kata kami, hidup kami semuanya menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap tindakan kami menyenangkan hati-Mu. Hirabaya sikara lamaya syana bagas. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sambil angkat tanganmu katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Oh, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang awal dan akhir dari kehidupan kami. Kau Alfa dan Omega, Kau penulis kehidupan kami. Kau yang tahu ya Tuhan, dari kami ada di dalam kandungan ibu kami, Kau sudah mengenal. Dan bukan hanya mengenal kami, Kau mengetahui rancangan yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan, dan biar hadirat Tuhan yang kami bawakan dari tempat ini sampai kepada setiap jemaat-Mu terkasih dalam bentuk iman, pengharapan, dan kasih. Bukannya sekedar pujian yang enak dinyanyikan, tapi dari pujian ini ya Tuhan, iman kami dibangkitkan ya Tuhan, dan kasih-Mu bisa dirasakan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu hari ini. Dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun, hamba-Mu berdoa, biar kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan mereka. Mereka yang butuh jawaban dari doa-doa mereka hari ini ya Tuhan, Kau jawab ya Tuhan. Yang butuh kesembuhan Kau sembuhkan, yang butuh pemulihan hari ini dipulihkan, yang hari ini mengalami krisis ekonomi, Kau jawab ya Tuhan, Kau buka pintu-pintu berkat ya Tuhan, sehingga pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati ya Tuhan. Hari ini bekerjalah dengan dahsyat di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu hari ini. Kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami dengar firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap kami yang akan mendengarkan. Biar firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Saya percaya Anda semua diberkati dengan pujian-pujian, pujian penyembahan yang baru saja kita nyanyikan bersama. Saya sangat diberkati, walaupun hanya singkat, tapi dengan pujian yang singkat ini, saya merasakan kasih Tuhan yang menjamah, memberikan kehangatan di hati saya, membangkitkan iman dan juga memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nanti kita buka sama-sama Nehemia pasal yang ketiga, tapi sebelumnya saya ingin berikan sedikit background dari kitab Nehemia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca firman ini atau sudah dengar firman tentang Nehemia ini. Nehemia adalah seorang juru minum raja. Tapi ketika dia menjadi juru minum raja, Tuhan berbicara di dalam kehidupannya. Sehingga ada satu keadaan yang hari itu dirasakan oleh Nehemia. Ketika dia dengar berita bahwa tembok Yerusalem itu di dalam keruntuhan, di hatinya tergeraklah untuk bisa membangun tembok tersebut. Waktu Tuhan bicara, bekerja di hatinya, dia nggak bisa tenang lagi gitu ya. Sehingga dia pamit kepada atasannya, bosnya waktu itu, dan untuk bisa mengerjakan visi yang Tuhan taruh di hidupnya hari itu. Nah, tugas Nehemia bukan hanya membangun sebuah tembok yang hari itu ada di dalam reruntuhan. Memang kelihatannya tembok itu yang hancur, tapi pekerjaan Nehemia lebih mulia daripada sekedar membangun tembok. Karena ketika tembok itu hancur, iman, pengharapan orang-orang Israel hari itu juga hancur. Mereka semangatnya patah, mereka tidak lagi bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka, mental mereka down. Jadi orang-orang di sana sudah putus semangat, ya harapan juga pudar, hilang semua apa yang mereka impikan.
Nah, apalagi proyek pembangunan tembok ini bukan hanya dilakukan sekali, tapi sudah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Tapi yang didapat adalah kegagalan demi kegagalan dan ketidakberhasilan yang selalu ujung-ujungnya seperti demikian. Nah, mungkin hari-hari ini kita merasa seperti orang-orang Israel yang ada di zaman Nehemia ketika dia membangun tembok itu. Hari ini kita mengalami banyak himpitan, banyak masalah, banyak tantangan. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi usaha kita belum membuahkan hasil. Bahkan mungkin usaha kita hari ini sedang mengalami kegagalan demi kegagalan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi posisi seperti demikian? Saya percaya bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita hadapi atau kita jalani di dalam keseharian kita. Tapi mari kita belajar dari kitab Nehemia hari ini. Karena Nehemia bukan hanya membangun tembok, tapi saya percaya Nehemia itu membangun orang-orang yang ada di sana, dan terlebih lagi Nehemia itu membangun pengharapan yang baru. Jadi tema saya hari ini saya beri judul Rebuilding Hope. Bagaimana kita membangun kembali pengharapan yang sudah pudar, yang sudah mungkin tidak bisa kita lihat lagi. Kita buka sama-sama Nehemia pasal yang ketiga, ayat 1-3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dikatakan begini, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Nah, kita stop di ayat yang ke-1 ini dulu gitu ya. Karena ini saya melihat ada satu keunikan dari Nehemia. Ketika tembok-tembok runtuh, seharusnya ketika mau membangun tembok, yang diperlukan atau yang diutamakan adalah orang yang ahli dong membangun tembok. Orang yang sudah biasa bangun tembok, mungkin arsitek, mungkin kontraktor, mungkin orang-orang yang pakar untuk bisa membangun tembok. Biasanya seperti demikian. Kalau kita tahu kita punya proyek, kita pengen orang-orang yang terbaik untuk bisa membangun. Orang-orang yang spesialis di bidang itu untuk membangun. Tapi strategi Nehemia menurut saya aneh banget gitu ya. Karena dia tidak pakai orang ahli, dia tidak pakai orang-orang yang pakar di bidangnya, tapi dia malah mendahulukan, di sini dikatakan imam besar ya. Seorang imam besar yang tugasnya harusnya berdoa, yang tugasnya adalah hal-hal yang rohani, tidak ada hubungannya dengan membangun tembok. Betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi saya lihat ini kok aneh banget ya si Nehemia ini. Nah, tapi di sini saya belajar satu prinsip yang utama. Ketika pengharapan sudah tidak ada, ketika proyek itu mungkin rasanya nggak bisa nih tembus, nggak bisa berhasil. Mari kita jangan mengandalkan pikiran kita, mari kita mulai mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Poin pertama yang Bapak Ibu bisa catat kalau hari ini ingin mencatat khotbah yang disampaikan, saya tulis begini. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan korban doa dan penyembahan. Ya, jadi kalau kita hari ini sudah putus harapan, sudah nggak ada lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tingkatkan jam doa kita. Jangan lagi mengandalkan aku kenal si ini, kenal si itu gitu ya. Tapi mulailah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Marilah kita mulai mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita lihat yang didulukan itu bukan arsitek, bukan tukang kayu, bukan tukang batu gitu ya. Tapi yang didulukan adalah imam-imam besar. Datanglah kepada gembala Anda, minta doa, minta berkat di dalam kehidupan Anda. Sehingga ketika Anda memulai ini, bukan memulai dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita memulainya dengan kekuatan dari Tuhan. Lalu di situ dikatakan yang menarik lagi, yang dibangun terlebih dahulu adalah gerbang domba.
Jadi bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya membangun kembali pintu gerbang domba. Nah, di zaman itu di waktu tembok Yerusalem, gerbang domba ini adalah tempat di mana itu ada jual beli domba, makanya dinamakan gerbang domba. Nah, dombanya itu buat apa sih sebenarnya? Domba itu adalah domba yang dipersembahkan untuk Tuhan hari itu. Jadi ini yang dibangun terlebih dahulu. Nah, di sini saya belajar, imam harus jalan di depan. Doa kita, kerohanian kita itu harus ada di depan. Dan ketika kita ingin bangun, apa yang mau dibangun terlebih dahulu? Doa dan penyembahan kita. Dan untuk itu kita perlu, kan domba ini katakan dikorbankan, dipersembahkan buat rumah Tuhan. Mari kita datang dengan korban doa, korban ucapan syukur, dan korban penyembahan kita. Dan imam ini berjalan untuk bisa bangun tembok itu dengan hal-hal yang kelihatannya teknis gitu ya, tapi mulai dia dengan doa. Dan ketika dia sampai di gerbang domba, dibangun nih ya, lalu mereka mentahbiskannya, menyucikannya. Doa harus menjadi yang utama. Sebelum dipasang pintunya, dia katakan harus ditahbiskan terlebih dahulu. Berdoalah setiap pagi ketika Anda mau pergi kerja. Lalu setelah pulang kerja, berdoalah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Mungkin walaupun belum kelihatan. Bangun pagi dengan semangat, masuk ke dalam doa, pulang ke rumah, doa ucapan syukur. Karena itu yang harus kita lakukan ketika hari ini kita sedang putus asa dan tidak ada pengharapan. Lalu pas ayat yang kedua, kita teruskan ya. Jadi poin pertama, segala sesuatu mulai dengan korban doa dan penyembahan. Pas ayat kedua berkata begini, berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena, sampai di situ ya. Nah, ketika setelah mulai bangun dengan doa, ternyata Tuhan itu kasih orang-orang di sekeliling Nehemia. Dulu waktu Nehemia lagi pengen berangkat, dia nggak tahu nih sumber-sumbernya dari mana. Nggak kenal orang siapa-siapa, nggak punya perlengkapan untuk bisa bangun tembok. Tapi Tuhan itu kirim orang-orang di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, orang-orang di sekitar kita mungkin bukan orang-orang yang istimewa, tapi orang-orang itu ada. Nah, orang-orang ini sebelumnya tidak direkrut ya oleh pemimpin lainnya, tapi sama Nehemia, orang-orang ini itu punya posnya masing-masing. Orang-orang yang mungkin nggak kelihatan. Siapa sih orang Yeriko? Nggak ada yang spesial sama orang Yeriko. Siapa sih orang Sakur? Siapa sih Bani Senaa gitu ya? Kita juga nggak tahu, di Alkitab ini tidak ditulis lagi orang-orang yang seperti ini. Nah, saya belajar satu prinsip tertentu. Prinsip yang spesial banget. Mungkin hari ini Tuhan taruh orang-orang biasa di sekitar Anda. Mungkin Anda nggak nganggap orang itu bisa menolong Anda. Tapi kalau orang itu ada di sekitar Anda, orang-orang itulah yang mungkin dikirim Tuhan untuk bisa membantu Anda. Jadi coba lihat kiri kanan Anda. Anda mungkin bisa buka buku telepon Anda. Kalau nggak buku telepon ya mungkin hari ini di handphone Anda ya. Ada konteks number. Anda coba lihat-lihat lagi orang-orang yang hari ini mungkin kalau Anda berjalan sendirian udah nggak kuat lagi. Ya, ini siapa lagi yang bisa menolong Anda? Mungkin ini waktu yang terbaik Anda buka konteks Anda yang ada orang-orang yang hari ini yang mungkin Anda sudah lama tidak berhubungan. Tapi saya percaya Tuhan taruh, akan Tuhan gerakkan di hati Anda. Oh, kamu konteks ini, kamu coba tanya kabarnya ini. Coba kamu lihat dia hari ini kerjanya apa. Hari ini Tuhan mengirim orang-orang yang mungkin kita ada di sekitar kita yang kita tidak perhitungkan untuk bisa membantu kita. Jadi saya percaya Rebuilding Hope orangnya sudah ada. Tinggal kita bisa mengenalinya. Tinggal kita tidak menganggap remeh apa yang dia bisa lakukan. Karena orang yang Tuhan taruh itu pasti ada koneksi ilahi yang Tuhan
ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua yang Anda bisa catat dari ayat ini, semua orang itu memiliki tempat dan bagiannya masing-masing. Ya, walaupun orang itu Anda rasa, wah siapa sih ini dia gitu ya, tapi di hari-hari ini saya selalu ingatkan kepada anak saya gitu ya, saya bilang sama dia, ingat ya, 1000 musuh itu 1000 teman itu terlalu sedikit. 1 musuh itu terlalu banyak. Saya selalu ingatkan dia, ingat ya, kalau 1000 teman itu masih sedikit loh. 1 musuh itu udah banyak banget. Jadi hari-hari ini bangunlah network, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Karena saya percaya orang-orang itu Tuhan taruh punya tempat tertentu di dalam kehidupan Anda, punya bagiannya masing-masing, tinggal kita mau menggandeng tangan mereka, bangun hubungan yang tulus dengan mereka, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Kita teruskan ya, di ayat yang ketiga kita baca lagi. Setelah pintu gerbang ikan dibangun Bani Sena, mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Tadi saya katakan waktu Nehemia pertama kali berangkat untuk bisa membangun tembok Yerusalem, dia tuh tidak punya bahan-bahan, ya. Dia tidak kenal orang siapa-siapa. Jadi waktu pergi ke sana, dia pasti, wah ini gimana cara ngebangunnya. Tapi ketika dia bangun, ada satu prinsip yang saya belajar. Ketika dia bangun, dia tidak bangun sembarangan. Di ayat ini dikatakan ketika bangun pintu gerbang itu, digunakan balok-balok, dipasang pintu-pintu, dipasang pengancing-pengancing, dipasang palang-palangnya. Artinya apa? Complete package. Dia nggak setengah-setengah gitu ya. Walaupun di awal itu kekurangan, tapi ketika ngejalaninnya, mereka itu berusaha memberikan yang terbaik sehingga tidak ada satu bagian dari pintu gerbang itu yang dibangun dengan sembarangan atau dibangun dengan ya apa adanya deh pokoknya gitu ya. Jadi hari ini saya belajar, walaupun kita di dalam kondisi kurang, jangan menyerah. Jangan kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita mengerjakan visi Tuhan, Tuhan pasti memberikan provisinya atau penyediaannya. Jadi kita lihat di sini, Nehemia bersama dengan tim ketika bangun ya, dia nggak bangun ya udah ini cuma ada pintu nih, udah pengancing-pengancingnya nggak usah lah ya gitu ya. Kan ya namanya kita kekurangan pasti kita mengerti. Don't give up. Jangan menyerah walaupun hari ini kelihatannya belum ada Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan kasih visi yang besar, Tuhan pasti akan kasih komplit paketnya semua. Jangan menyerah. Jadi hari ini saya belajar dari Nehemia dengan timnya di sini gitu ya. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Mereka berjuang memberikan yang terbaik. Mereka bergandengan tangan bersama-sama untuk memberikan yang maksimal yang bisa mereka berikan. Jadi poin nomor 3 yang kita bisa bawa pulang hari ini. Kekurangan itu bukan alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik. Amin. Walaupun hari ini kita nggak punya, walaupun hari ini kita rasanya gimana ini, bingung cara ngedapetinnya. Tapi itu bukan alasan. Kekurangan kita, keadaan kita yang lemah, itu jangan menjadi alasan kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu aim big, selalu bilang sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau aku melayani, aku gak bakalan setengah-setengah. Kalau aku melayani, aku pasti akan all out, pasti akan memberikan yang terbaik. Apalagi ini pekerjaan Tuhan. Jangan pernah terima keadaan kekurangan kita. Bangunlah iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupanmu. Bangunlah yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kalau kita ada di dalam kondisi yang lemah, segala sesuatu itu harus kita mulai dengan doa dan penyembahan. Luangkan waktu lebih lagi masuk ke hadiratnya.
Setiap bangun pagi, setiap Anda mungkin kalau ada break di tengah-tengah makan siang gitu ya, ambil waktu untuk doa. Ya makan itu kan paling berapa lama sih? Kalau saya makan siang itu cepat sekali, 10-15 menit udah selesai. Sisanya ada 1 jam makan siang, sisanya masih ada 30-40 menit saya luangkan waktu untuk masuk dan berdoa. Dan di akhir hari setiap malam gitu ya, jangan lupa untuk mengucap syukur sedikit apapun, bahkan tidak ada berkat sekalipun gitu ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Segala sesuatu di dalam pekerjaan kita itu harus dimulai dengan korban doa dan penyembahan. Lalu lihat orang-orang di sekitar kita. Setiap orang itu punya tempatnya, punya bagiannya masing-masing. Jadi hari ini Tuhan kasih orang-orang di sekitar Anda, baik itu mungkin juga istri, anak-anak, mereka semua punya loh tempat bagian. Jangan katakan kepada istri Anda atau anak-anak Anda, ini kerjaan papa nih, mungkin kamu nggak usah ikut campur atau kamu pasti nggak ngerti. Libatkan mereka, libatkan orang-orang yang ada di dekat kita. Lihat network Anda, saya percaya Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang tepat yang akan Tuhan kirim dalam kehidupan Anda. Mungkin orang yang Anda kenal atau bahkan orang yang Anda belum kenal. Tuhan akan kirimkan. Dan yang ketiga, kalau hari ini Anda belum punya banyak, teruslah berjuang. Jangan jadikan kekurangan kita sebagai alasan untuk tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Let's work dengan excellent, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya tahu apapun yang yang hari ini Tuhan ingin Anda kerjakan, Tuhan akan cukupi dengan berlimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita masuk kepada hadirat Tuhan lebih lagi sebelum saya berdoa buat Anda. Haleluya. Silakan. Thank you. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Katakan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu,
menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu dalam hidupku. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mari masuk hadiratnya lebih lagi. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Sinala burana lala, dirana lamuna la 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 la, dirana lamurana la 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 la, dirana lamurana la la, sidire dire 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 dire, dirana la 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 la, sinala la 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 la. Dirana la murana la 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 la, dirana la murana la 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 la. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli segala keperluan dan kebutuhan kami. Jemaat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada, kalau Anda bisa mengangkat tangan Anda, angkat tanganmu, tanda penyerahan kita yang total kepada Tuhan. Mungkin sebagai manusia kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mungkin keadaan kita sudah menjadi keadaan yang buntu. Tembok mungkin sudah hancur berantakan. Di dalam kehidupanmu apa yang kau bangun mungkin hari ini hanya berupa puing-puing yang mungkin tidak ada artinya, dan mungkin sudah ada satu keputusasaan yang ada di dalam hatimu. Tapi biar pagi hari ini atau kapanpun Anda mendengarkan firman ini, jangan menyerah, jangan patah semangat. Karena Tuhan mengingat kehidupanmu, Tuhan memperhatikanmu. Hari ini mungkin Anda gak berasa demikian, tapi firman Tuhan berkata, jangan ikuti perasaanmu, tapi ingat akan perkataan dan janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu, walaupun kau merasa sendirian. Bahkan Tuhan berkata, aku tahu apa yang menjadi rancangan dalam kehidupanmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Di padang belantara Tuhan bisa membuat sungai-sungai. Hari ini kalau ada kekeringan di dalam kehidupanmu, percayalah dengan segenap hatimu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Mari kita datang dengan hati yang berserah kepada Tuhan dan hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita angkat tangan kita kepada Dia. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah setiap umat-Mu yang hari ini membutuhkan. Yang sakit ya Tuhan, hari ini Kau sembuhkan ya Tuhan.
Yang hari ini putus asa ya Tuhan, Kau berikan pengharapan. Yang hari ini sedang sedih, patah hati ya Tuhan, Kau hibur mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini yang mengalami masalah keuangan, Kau curahkan berkat. Berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Berkati ya Tuhan apapun yang mereka butuhkan hari ini ya Tuhan, Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang penuh dengan kasih. Hari ini ya Tuhan yang jauh dari Engkau, kembalikan mereka ya Tuhan ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan, ke kasih Tuhan. Biar Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka sekali lagi ya Tuhan. Biar Yesus beracara di tengah-tengah mereka. Sungguh ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau hidup kami ini tidak ada artinya ya Tuhan. Masuklah, beracaralah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami tahu Engkau sudah menolong kami. Kami tahu Engkau sudah menjamah kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu di mana Kau berada. Biar damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih setia selalu ada di dalam kehidupan-Mu hari ini. Yes, He is faithful. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kasih. Diberkatilah kehidupan-Mu hari ini, dan biar kita terus datang dengan ucapan syukur di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian di acara doa pagi berikutnya. Saya percaya setiap firman, setiap pujian yang dinyanyikan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you again.